Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Hari ini siapa yang tidak masuk? Kasbi. Ada yang tahu kenapa Kasbi tidak masuk? Sakit. Ya, kita doakan semoga Kasbi cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, ya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin temannya berdoa. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Setelah berdoa, Bu Guru ingin menyemangati anak-anak, ya. Nah, biar semangatnya pulih kembali nih. Bu Guru lihat anak-anak semakin melemas. Nah, Bu Guru ingin mengajak anak-anak untuk menyanyikan salah satu lagu kebangsaan. Nah, judulnya Garuda Pancasila. Apakah anak-anak sudah hafal nyanyian Garuda Pancasila? Sudah hafal? Nah, biar lebih bersemangat, Bu Guru akan minta anak-anak untuk berdiri. Kita nyanyi bersama-sama. Semua ikut bernyanyi ya. Patriot proklamasi
bagaimana? Sudah semangat? Sudah. Kita tepuk tangan sekali lagi. Nah, silakan anak-anak duduk kembali. Baik, anak-anak, hari ini ada yang tahu kira-kira kita belajar tentang pelajaran apa? IPA. Pelajaran apa? IPA. Pelajaran IPA. Nah, Bu Guru ingin tanya nih sama anak-anak. Pernah tidak anak-anak merasakan nyeri ketika kita duduk terlalu lama? Pernah. Pernah tidak? Pernah. Pernah. Kemudian apa sih yang kita rasakan kalau otot dan tulang kita sakit? Apa? Lemas. Kram. Apa lagi? Kaku. Pintar ya. Nah, jawaban anak-anak itu semuanya benar ya. Nah, ada yang tahu mungkin hari ini kita akan membahas materi tentang apa? Nah, ada yang mau menyebutkan Bu Guru dengan mengangkat tangan? Nah, silakan Robi. Materi apa kira-kira? Penyakit yang menyerang sistem gerak. Iya, benar ya. Penyakit yang menyerang sistem gerak. Oke. Nah, coba. Nah, silakan dibaca. Nih, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Apakah anak-anak bisa membacanya? Bisa. Bisa membacanya? Bisa. Bisa? Bisa. Yang di belakang bisa membacanya, Sabrina? Bisa. Bu Guru besarkan ya. Sudah jelas? Jelas. Baik. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, Bu Guru minta Seli, coba bacakan Bu Guru tujuan pembelajaran kita hari ini. Siswa menyebutkan macam-macam penyakit pada sistem gerak, menjelaskan penyebab, gejala, dan pencegah penyakit tersebut, merefleksikan gaya hidup sehat untuk menjaga sistem gerak. Ya, benar ya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar tentang macam-macam penyakit yang menyerang sistem gerak kita. Nah, masih ingat tidak? Sistem gerak kita apa saja? Apa? Otot. Apa lagi? Coba angkat tangan. Angkat tangan caranya sayangku. Silakan Faiz. Apa? Sistem saraf. Selain sistem saraf apa Faiz? Yang lain? Tulang. Tulang. Kemudian? Apa? Sendi. Oke ya. Itu ya sistem gerak kita ada tulang. Apa juga? Otot dan sendi. Ya. Nah, kemudian kita akan mengetahui apa sih penyebab, gejala, dan pencegah penyakit tersebut. Nah, dan terakhir kita akan merefleksikan gaya hidup sehat untuk menjaga sistem gerak. Nah, sebelum nih kita masuk ke materi hari ini, Bu Guru ingin bertanya sama anak-anak. Sebelum minggu kemarin, ya, minggu kemarin kita sudah membahas materi tentang apa saja anak-anak? Rangka, dan otot. Nah, kira-kira ada tidak hubungannya dengan materi kita hari ini? Ada. Nah, siapa yang mau menyebutkan Bu Guru kira-kira apa hubungannya? Ayo Seli, silakan. Nah, coba yang lain. Yang lain kira-kira apa sih hubungannya materi kita tentang materi minggu yang kemarin? Nggak apa-apa, yuk angkat tangan. Sapina. Sistem gerak. Sistem gerak, ya benar ya. Nah, kemarin itu kan kita sudah membahas sistem gerak anak-anak ya. Nah, sekarang kita akan membahas penyakit.
penyakit yang menyerang sistem gerak. Ya, kalau salah satu sistem gerak kita mengalami kesakitan, maka yang lain juga akan terhambat fungsinya. Ya, tidak maksimal fungsinya. Contohnya, ya, kalau misalnya kemarin kita sudah membahas tentang rangka. Kalau tulang kita patah, nah, tulang kita patah, bagaimana kita akan bergerak? Tulang kaki, contohnya tulang kaki kalau patah, sulit tidak kita berjalan? Sulit, ya. Kita akan membahas tentang penyakit-penyakit yang menyerang sistem gerak. Nah, coba sekarang anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Bu Guru ingin menyemangati anak-anak dulu nih. Tepuk keren. Keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, wow, keren. Nah, baik, kita lanjut. Di gambar A, pernah tidak anak-anak melihat seseorang berjalan seperti gambar A? Pernah tidak? Nah, kira-kira ini kakinya seperti huruf apa, anak-anak? Seperti huruf apa? Seperti huruf X. Kalau di gambar B, pernah tidak anak-anak melihat seseorang berjalan seperti ini? Nah, kira-kira ini kakinya seperti huruf apa? Seperti huruf apa? Seperti huruf U. Ya. Nah, ada yang tahu kira-kira orang atau seseorang yang mengalami kaki berbentuk X atau O ini kira-kira dia itu terserang penyakit apa? Rakitis. Kenapa, Faiz? Rakitis. Ya, benar ya. Rakitis namanya, ya. Nah, ada yang mau membantu Bu Guru apa sih penyakit rakitis tersebut? Nah, silakan Aita. Iya. Jadi kalau anak-anak melihat seseorang yang berjalan seperti gambar A atau gambar B, dia itu ternyata mengalami kekurangan vitamin D. Iya, kekurangan vitamin D. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas apa saja sih penyakit-penyakit yang menyerang sistem gerak kita. Nah, ada banyak ya. Nah, salah satunya apa? Rakitis. Nah, sekarang Bu Guru akan meminta anak-anak untuk mencari ya macam-macam penyakit yang bisa menyerang sistem gerak kita. Ya, nanti di sini Bu Guru akan membagikan anak-anak LKPD ya, lembar kerja. Ya, di sini sudah ada kolom-kolom yang harus anak-anak jawab atau harus diisi. Ya. Kemudian ini dikerjakan secara berkelompok, berdiskusi dengan temannya. Ya, setelah kita berdiskusi, nanti salah satu anggota kelompoknya maju untuk mempresentasikan jawabannya. Paham ya? Paham ya? Nah, nanti kalau ada yang tidak ditanyakan, silahkan. Kalau ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan ke Bu Guru. Oke? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Oh iya, mohon maaf. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Nah, sebelum kita menjawab, semuanya berdiri dulu biar lebih semangat. Semuanya berdiri dulu. Ayo, digerakkan tangannya. Oke, ya. Kita akan bergerak bersama-sama, ya.
Siap ya? Semua bergerak ya? Nah, yang tidak bergerak nanti maju mencontohkan ke teman-temannya. Semuanya bergerak, ayo. Lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Ayo, semangat. Lebih cepat lagi. Nah, bagaimana? Sudah semangat? Nah, bisa kita mulai sekarang berdiskusinya? Bisa. Silakan anak-anak berdiskusi dengan teman kelompoknya. Kita bilang tidak perlu
dipahami, silahkan boleh ditanyakan ke Bu Guru. Ya? Ya, boleh. Kalau tidak cukup jawabannya di kolom, boleh dilanjutkan di bawahnya. Oh.
Kenapa? Apa bagian yang Bagian yang terserang. Sudah jadi? Kalau ada yang dibingungkan, silakan boleh bertanya.
Bagaimana kelompok 3? Kelompok 2 ya? Iya, kelompok 2. Sudah jadi? Sudah jadi belum? Sudah. Sudah. Ya. Tunggu dulu ya.
Jangan lupa tulis pengertiannya ya. Pengertiannya boleh ditulis di bawah kolom. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Kalau sudah jadi, nanti ditunjuk salah satu temennya untuk mempresentasikan jawabannya di depan kelas ya. Masing-masing kelompok 1 orang ya. Kelompok 1 1 orang yang maju, kelompok 2 1 orang yang maju. Dua menit lagi ya.
Kelompok 1 sudah jadi? Sudah. Kelompok 2 sudah jadi? Sudah. Kelompok 3 sudah jadi? Kelompok 4 sudah jadi? Sudah dipilih siapa temannya yang mempresentasikan jawabannya? Kelompok 1 siapa yang dipilih? Ya, sudah siap? Nah, sebelum anak-anak maju mempresentasikan, kita tepuk anak Indonesia hebat. Nah, masih ingat? Masih. Oke, siapa kita? Anak hebat Indonesia. Siapa kita? Anak hebat Indonesia. Tepuk anak hebat. Semangat ya. Kelompok mana yang mau maju terlebih dahulu? Kelompok mana? Kelompok 4. Hebat, kelompok 4. Silahkan kelompok 4. Ya, kita dengarkan sama-sama ya. Kelompok 4 mau mempresentasikan jawaban hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung itu. Ya, Saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan. Nama penyakit rakitis kram tetanus. Bagian yang terserang tulang kaki, otot kaki. Penyebab kekurangan vitamin D. Mengangkat beban terlalu berat. Terkena paku berkarat. Gejala kaki melengkung, badan susah bergerak, tubuh menjadi kaku. Pencegahan mengonsumsi vitamin D, pemanasan sebelum melakukan aktivitas, menggunakan alas kaki saat beraktivitas. Pengertian 1. Penyakit rakitis disebabkan oleh kekurangan vitamin D. 2. Kram merupakan pengurutan pada otot yang bisa muncul secara tiba-tiba. 3. Tetanus. Tetanus adalah penyakit berbahaya yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Silakan duduk kembali ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan penyakit yang menyerang sistem gerak, yaitu lordosis, fraktura, dan atrofi. Pengertian penyakit lordosis merupakan kelainan tulang punggung yang terlalu membengkok ke depan. Fraktura atau patah tulang adalah gangguan pada tulang akibat kecelakaan yang menyebabkan tulang patah. Dan atrofi merupakan kelainan otot yang mengecil, lemah, dan fungsi otot menurun. Lordosis, bagian yang terserang tulang punggung, penyebabnya sikap duduk. Gejala bagian tulang yang membungkuk ke depan, pencegahnya duduk yang tegap dan tidak duduk membungkuk. Fraktura, kaki atau bagian yang terserang kaki atau tangan,
Penyebabnya kecelakaan. Gejala patah tulang. Pencegahnya diperban atau dioperasi. Atrofi. Bagian yang terserang otot. Penyebabnya terlalu lama tidak digunakan. Gejala mengecil atau lemah. Pencegahnya olahraga dan makan makanan bergizi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hebat ya, kelompok 2 sudah maju. Kelompok yang belum maju kelompok berapa? Kelompok 1 sama kelompok 3. Mana nih yang duluan? Kelompok 1 atau kelompok 3? Nah, kayaknya kelompok 3 lebih bersemangat nih, lebih siap. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, hipertrofi. Pengertiannya merupakan kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat. 2. Definisi vitamin D merupakan kekurangan vitamin D. Defisiensi vitamin D merupakan kekurangan vitamin D yang menyebabkan masalah pada tulang dan otot. 3. Rematik, penyakit yang menyebabkan rasa nyeri pada paha. Penyebab karena sel otot beraktivitas terus-menerus. Gejala otot yang membesar dan menjadi lebih kuat. Pencegahan tidak beraktivitas berlebihan. 2. Defisiensi vitamin D. Bagian yang terserang pada tulang dan otot. Penyebab kekurangan vitamin D. Gejala mengalami kram dan kejang otot, nyeri dan kerapuhan tulang. Pencegahan berjemur di pagi hari. 3. Rematik. Bagian yang terserang. Pergelangan tangan, kaki dan siku. Penyebab pembengkakan sendi. Gejala menyebabkan rasa nyeri pada persendian. Pencegahan pengobatan dan rutin periksa kerapuhan tulang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir nih, kelompok 1. Salah ke orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Saya ingin memprestasikan hasil bekerja sama dengan kelompok 1. Osteoporosis, bagian yang terserang di bagian tulang. Penyebab kekurangan vitamin D dan kalsium Ca. Kalsium. Gejala konsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin D dan kalsium. 2. Skoliosis, bagian yang terserang tulang belakang. Penyebab karena sering mengangkat beban yang terlalu berat. Gejala tulang belakang terlalu membengkok ke samping kanan kiri. Pencegahan duduk yang tegap menjaga postur tubuh. 3. Kifosis,
bagian yang terserang, tulang punggung. Penyebab, kebiasaan duduk dengan posisi yang terlalu membungkuk. Gejala, tulang punggung menjadi nyeri dan sakit. Pencegahan, duduk yang tegap dan menjaga postur tubuh. Pengertian, 1. Osteoporosis atau kerapuhan tulang merupakan kondisi yang menyebabkan tulang menjadi keropos dan rapuh karena kekurangan kalsium sehingga tulang akan mudah patah. 2. Skoliosis adalah kelainan akibat tulang belakang terlalu membengkok ke samping kanan atau ke samping kiri. 3. Kifosis adalah suatu kelainan tulang punggung terlalu membengkok ke arah belakang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu sih ya. Itu semua paparan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Tadi kelompok 1 mempresentasikan tentang penyakit apa saja? Osteoporosis, skoliosis, dan kifosis. Osteoporosis itu merupakan penyakit apa, anak? Tulang terlalu membengkok. Kelompok 1 kifosis. Tulang punggung terlalu membengkok ke arah belakang. Tulang punggung terlalu membengkok ke arah belakang. Contohnya nih membungkuk seperti ini ya. Nah, ini anak-anak kalau terbiasa duduk membungkuk, nanti lama-kelamaan kita bisa terserang penyakit apa? Kifosis. Ya, kalau penyakit skoliosis. Apa penyakit skoliosis? Ya, tulang kanan terlalu membengkok ke samping kanan atau ke samping kiri ya. Yang biasanya duduknya tidak tegap kayak begini sambil tidur-tiduran. Nah, ini kan bengkok ya. Nah, kayak huruf C atau kayak huruf S. Nah, yang terbiasa duduk atau menulis sambil dia tidur di atas meja. Nah, itu bisa terkena penyakit yang namanya skoliosis. Kalau penyakit lordosis apa, Nana? Iya, tulang belakang yang terlalu membengkok kemana? Ke depan atau belakang? Ke depan. Ya, kalau terlalu membengkok ke depan, nah ini bisa terserang penyakit namanya lordosis. Jadi postur tubuh, cara duduk kita sehari-hari itu mempengaruhi postur tulang belakang kita atau kesehatan tulang kita. Ya, anak-anak mau tidak terserang penyakit tersebut? Ya. Mau tidak? Ya. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Duduk yang tegap ya, agar tulang belakang kita lurus ya. Nah, sekarang sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada yang mau ditanyakan tidak? Nah, kalau begitu kita akan kuis ya. Kita akan kuis. Nah, silakan disiapkan kertasnya masing-masing ya. Yang ditulis adalah jawabannya. Jawabannya saja. Kita potong? Ya. Sudah siap? Are you ready?
Oke, kita mulai ya. Jawabannya ditulis di kertasnya masing-masing. Dibaca dalam hati anak-anak ya. Sudah? Sudah. Jamil sudah? Ada yang belum? Kuis selanjutnya. Sudah? Sudah. Kuis selanjutnya. Sudah? Sudah. Saban sudah? Kuis terakhir. Sudah? Sudah. Sudah semua? Sudah. Nah, sekarang kita periksa sama-sama, oke? Oke. Kita lihat dari soal yang pertama. Siapa yang mau bacakan, Bu Guru? Silakan, Faiz. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk Faiz. Ya, yang jawab B benar ya, kekurangan kalsium ya. Yang kedua, siapa yang mau bacakan, Bu Guru? Ali, silakan Ali. Sikap duduk yang benar ditentukan oleh nomor. Gambar mana Ali? Gambar A, B atau C? Benar tidak jawabannya Ali? Kita beri tepuk tangan dulu untuk Ali. Kalau kita menulis seperti gambar C, ini akan terserang penyakit apa, Nana? Penyakit kifosis. Kalau kita duduk seperti gambar A, ini kita akan terserang penyakit apa? Apa?
mana? Ke belakang atau ke depan? Ke belakang atau ke depan? Ke belakang. Kalau belakang berarti kifosis. Soal nomor 4, ada yang bacakan Bu Guru? Silakan Ningsih. Bila termasuk siswa tertinggi di kelasnya, ia memiliki kebiasaan menulis dengan mengumpul. Hal tersebut dilakukan karena ia mendapatkan meja yang terlalu rendah. Apabila dia melakukan kebiasaan duduk seperti itu secara terus-menerus, maka membuat pertumbuhan tulang yang mungkin terjadi adalah Apa? Nah, Bu Guru tanya Ningsih. Ningsih tadi jawabannya apa? D. Osteoporosis. Kelompok 2, benar tidak jawabannya Ningsih? Tidak. Kelompok 3, benar tidak jawabannya Ningsih? Tidak. Kelompok 4? Tidak. Ya. Lalu jawaban yang benar apa, Nana? Apa? Ya, kifo. Yang terakhir, siapa yang membacakan Bu Guru? Umairah, silakan Umairah. seorang anak diketahui mengalami penyakit polio. Anak tersebut mengalami kesulitan gerak karena otot tubuhnya mulai melemah serta ukurannya mengecil. Kelainan otot yang dialami anak tersebut disebut B. Apa? Atrofi. Ya, atrofi. Atrofi itu kebalikan dari hipertrofi. Kalau atrofi dia mengecil, kalau hipertrofi dia membesar. Bagaimana? Ada yang benar semua? Siapa yang benar semua? Wah, lumayan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, ini lebih dari 50%. Ya. Yang salah satu? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang salah 2? Salah 2 siapa? 1, 2, 3. Yang salah 3? Yang salah 3? Tidak ada. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk semuanya. Nah, dari kuis ini sudah menunjukkan bahwa anak-anak itu sudah mulai paham, tentang materi hari ini, ya. Nah, selanjutnya, kita akan merefleksi kembali nih, ya. Kita akan merefleksi. Siapa yang mau menyebutkan Bu Guru apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Silahkan Abi. Abi, apa? Apa hal baru yang Abi tahu hari ini? Apa? Hal baru apa yang kamu ketahui hari ini? Iya, penyakit yang menyerang sistem gerak. Kita beri tepuk tangan dulu. Nah, itu ya pentingnya agar kita tidak terkena penyakit-penyakit tersebut, yaitu salah satu yang harus kita lakukan yaitu menjaga pola hidup sehat, ya. Nah, quote dari Bu Guru nih, quote dari Bu Guru adalah tubuh sehat lebih bersemangat. Nah, coba semuanya. Tubuh sehat lebih bersemangat. 1, 2, 3. Tubuh sehat lebih bersemangat. Kurang keras. 1, 2, 3. Tubuh sehat lebih bersemangat. Oke. Sampai sini pelajaran kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan?
Nah, tidak ada. Kalau tidak ada, silakan ketua kelas pimpin temannya berdoa. Sebelum berdoa, silakan dirapikan alat tulisnya, masukkan ke dalam buku, masukkan ke dalam tasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Silahkan boleh pulang.